Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir, di mana pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan dari tafsir surah Al-Hijr. Surah yang mulia ini, surah Al-Hijr, sepakat mayoritas ulama tafsir, para ulama, bahwasanya surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Arti Al-Hijr sendiri, pertama adalah kata Al-Hijr disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-80 nantinya dari surah ini, yang mana para ulama menyebutkan Allah SWT mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin adalah ayat 80. Sungguh ashabul hijr telah mendustakan para nabi dan rasul. Maka para ahli tafsir mengatakan Al-Hijr, ashabul hijr maksudnya adalah kaum Tsamud, yaitu umatnya Nabi Saleh. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah SWT sering menyebutkan kaum Nabi Saleh dengan Tsamud. Wa ila Tsamudin akhahum Salihan. Wa ila Tsamud akhahum Salihan. Yaitu kami utus kepada Nabi kaum Tsamud, saudara mereka yaitu Saleh. Hanya dalam surah Al-Hijr ini disebutkan kata Al-Hijr yang mana maksud darinya adalah kaum Tsamud sendiri. Di mana Al-Hijr, kata para ulama, artinya adalah dikatakan atau dinamakan kaum Tsamud, disebut juga Al-Hijr. Sebagian ulama mengatakan karena mereka kaum Tsamud membuat rumah-rumah mereka dari batu, memahat batu. Di mana mereka menjadikan rumah-rumah tersebut seperti benteng-benteng yang kuat, yang kokoh, yang mereka beranggapan mereka akan terhindar dari serangan musuh. Maka juga diartikan Al-Hijr itu adalah Al-Mahjur, yaitu sesuatu yang terlindungi, di mana mereka tinggal di tempat mereka itu, mereka buat rumah-rumah dari batu yang kuat, mereka pahat gunung, seolah-olah itu sebagai benteng, sehingga mereka merasa aman dari serangan musuh. Juga disebutkan bahwasanya Al-Hijr tempatnya di mana, yaitu
Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Hijr ini atau kaumnya Nabi Tsamud, kaumnya Nabi Saleh atau kaum Tsamud ini, dia tinggal di antara Madinah dengan Syam. Di antara Madinah dengan Syam. Yang mana bekas tempat tinggal mereka itu sampai hari ini masih ada. Makanya disebut dengan Madain Saleh, yaitu kotanya Nabi Saleh yang sudah dihancurkan oleh Allah SWT. Dan itu termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW untuk mendatangi atau menziarahi tempat-tempat yang sudah dihancurkan oleh Allah SWT dari umat-umat terdahulu. Nah, hari ini itu ada tempatnya yang diberikan tanda khusus yang terletak antara Madinah dengan negeri Syam. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Allah SWT mengatakan Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab, yaitu inilah atau itulah ayat-ayat Alkitab. Wa Qur'anin mubin, dan juga Quran yang jelas. Para ulama ahli tafsir mengatakan tilka ayatul kitab, Alkitab di sini maksudnya, sebagian para ulama tafsir mengatakan kitab di sini maksudnya adalah kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Kemudian setelahnya disebutkan Al-Qur'an. Terus sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah Al-Qur'an. Tilka ayatul kitab, inilah ayat-ayat Al-Qur'an. Wa Qur'anun mubin, kemudian disebutkan lagi Al-Qur'an sebagai penguat. Di mana Alkitab, kata para ulama, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Alkitab berarti ayat-ayat yang tertulis. Kitabun bermakna maktubun, yaitu sesuatu yang ditulis. Maka ini ayat-ayat yang tertulis, yang sudah ditulis. Wa Qur'anun, wa Qur'an artinya al-maqru, yang dibaca. Yaitu Al-Qur'an yang tertulis dan yang dibaca ini adalah sesuatu yang jelas. Apa yang jelas? Jelas lafadznya dan maknanya. Al-Qur'an yang ditulis dan yang dibaca itu jelas lafadznya dan maknanya, dan juga tentunya hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama, dalam qiraah Asim, qiraah yang kita baca itu bacanya rubama. Dalam qiraah yang lain dibaca rubbama, ada tasydidnya di rubba. Yang mana dua kata ini artinya sama. Kalau kita belajar bahasa, rubbama atau rubbama artinya sama. Artinya adalah boleh jadi, bisa jadi. Di mana dalam bahasa Arab kata rubbama itu sering menunjukkan lit taqlil, itu menunjukkan sedikit. Misalnya disebutkan apakah siswa hadir? Rubbama, artinya bisa jadi sedikit yang hadir atau yang masuk kelas.
Tetapi juga disebutkan makna rubama adalah untuk menunjukkan banyak. Seperti dalam ayat ini. Maka dalam ayat ini kata rubama artinya menunjukkan yang banyak. Menurut sebagian para ulama. Allah SWT mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bahwasanya banyak atau bahkan mayoritas dari orang-orang kafir mereka yawaddul ladzina kafaru. Boleh jadi di mana kebanyakan orang-orang kafir itu yawaddul ladzina kafaru. Mereka ingin, orang-orang kafir itu ingin kalau seandainya mereka dahulu menjadi orang-orang muslim. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Begitu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, oleh para ulama ahli tafsir. Bahwasanya orang-orang kafir nantinya di hari kiamat ketika melihat azab Allah SWT, neraka Allah, kebanyakan mereka berangan-angan kalau seandainya dahulu mereka menjadi orang yang muslim. Dan ini adalah penyesalan. Sebagian mengatakan bahwasanya ketika orang-orang kafir dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka, kemudian juga orang-orang muslim yang mereka na'udzubillah lebih banyak perbuatan buruk mereka atau dosa mereka dibandingkan amal kebaikan mereka, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, bahwasanya ketika berkumpul penduduk surga, penduduk neraka di dalam neraka, di antara mereka adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang muslim. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, "Alam takunu muslimin? Bukankah kamu ini muslim? Kenapa kamu masuk neraka?" Maka mereka mengatakan, "Fama agna ankum al-Islam." Berarti Islam kamu enggak bermanfaat. Fasirtu ma'ana finnar. Kalian bersama kami di neraka, kata orang kafir. Apa kata orang-orang mukmin? Kanat lana dzunubun fa akhadna biha. Dulu kami memiliki dosa yang Allah SWT menyiksa kami dengannya. Maka kemudian Allah SWT mendengarkan percakapan tersebut. Maka Allah SWT menyuruh agar seluruh orang yang beriman dikeluarkan dari neraka. Maka tinggallah yang tersisa orang-orang kafir. Kemudian mereka mengatakan, "Ya laitana kunna muslimin fanakhruju kama kharaju." Kalau seandainya kita dahulu orang muslim, maka kita akan juga keluar dari neraka ini sebagaimana mereka keluar. Ini penyesalan. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan juga Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam kitab tafsir beliau, dan juga Hakim dan Al-Baihaqi. Dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Di mana ayat ini menunjukkan apa? Penyesalan orang-orang kafir. Kalau seandainya dahulu mereka muslim, mereka tentunya tidak akan masuk neraka atau mereka akan keluar dari neraka, tidak akan kekal di dalamnya. Dan tentunya penyesalan itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Ketika seorang menyesal di akhirat, maka tidak ada faedah. Ketika seorang menyesal ketika melihat azab Allah di akhirat, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya.
Allah SWT mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Tinggalkan mereka, biarkan mereka orang-orang kafir ini. Ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan, mereka bersenang-senang. Maka ini orang-orang kafir itulah kehidupan dia di dunia yang dia cari, makan dan bersenang-senang. Allah katakan biarkan mereka. Orang-orang kafir ini mereka makan, mereka bersenang-senang dengan segala macam kenikmatan dunia yang sesaat. Wa yulhihimul amalu, dan dia tertipu dengan angan-angan mereka. Dan mereka tertipu dengan angan-angan mereka yang panjang. Yang mereka beranggapan bahwasanya dunia ini akan kekal. Fasawfa ya'lamun, kata Allah SWT, mereka kelak akan mengetahui. Akan mengetahui apa? Bahwasanya akan ada hari berbangkit. Mereka orang-orang kafir tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Maka mereka selama hidup di dunia makan bersenang-senang. Dan mereka tidak percaya akan adanya hari berbangkit, sehingga mereka melakukan seenak mereka. Tidak ada aturan. Maka Allah katakan fasawfa ya'lamun. Mereka akan mengetahui nanti bahwasanya mereka akan dihisab oleh Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Dan tidaklah kami menghancurkan suatu kaum, suatu negeri, kecuali telah sampai kepada mereka ajalnya. Yaitu telah sampai kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka dalil. Maka Allah SWT tidak membinasakan suatu kaum, suatu negeri, kecuali Allah SWT mengutus para nabi dan rasul kepada kaum tersebut untuk disampaikan risalah Allah SWT. Allah katakan, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Tidaklah kami hancurkan suatu negeri kecuali negeri tersebut sudah ada kitabun ma'lum, yaitu bukti yang jelas, hujjah yang sudah tegak kepada mereka bahwasanya kebenaran sudah sampai, sudah disampaikan kebenaran, kemudian mereka menolak kebenaran itu. Maka Allah SWT akan menghancurkan. Ketika penduduk negeri tersebut tidak beriman. Ini semua ayat yang berbicara tentang umat-umat terdahulu sebagai peringatan tentunya bagi orang-orang kafir Quraisy. Allah katakan, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun." Maka tidak ada satu umat yang Allah cepatkan ajalnya, Allah cepatkan waktu kebinasaannya, wa ma yastaghfirun, dan juga tidak Allah tangguhkan. Artinya ketika ajal sudah datang, ketika Allah sudah menetapkan bahwasanya suatu umat akan dihancurkan, tidak mungkin dicepatkan, tidak mungkin diakhirkan. Dan ini sekali lagi adalah peringatan bagi orang-orang kafir Makkah. Allah ceritakan ini. Umat-umat terdahulu, agar orang-orang kafir Makkah mereka mengambil pelajaran. Mereka mendengar, mereka membaca, mereka mengetahui akan kisah umat terdahulu yang Allah hancurkan ketika mereka membangkang atau durhaka kepada Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Maka orang kafir Quraisy tahu itu. Maka Allah SWT berikan warning, peringatan, bahwasanya kalau sudah sampai waktunya Allah akan hancurkan. Kemudian apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu sebagian besar mereka justru tidak beriman. Allah katakan, "Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun." Justru
orang-orang kafir Quraisy itu mencela, menghina, mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi. Mereka mengatakan apa? Wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Peringatan. Al-Qur'an, az-zikr di sini maksudnya peringatan, yaitu Al-Qur'an maksudnya. Maka Al-Qur'an adalah pemberi peringatan, sebagai peringatan bagi manusia. Mereka mengatakan, wahai orang yang diberikan kepadanya atau mengaku-ngaku diberikan kepadanya peringatan, diberikan kepadanya Al-Qur'an, kitab, wahyu. Innaka lamajnun, sungguh kamu benar-benar gila. Ini ejekan, celaan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, di mana Rasul dikatakan gila. Nabi SAW mengajak mereka kepada tauhid, menyembah Allah SWT, disampaikan kepada mereka Al-Quran, dibacakan Al-Quran, kemudian mereka mengatakan, wahai orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi, mendapat wahyu, sesungguhnya kamu ini benar-benar gila. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Lau ma di sini kata para ulama halla artinya, yaitu tidakkah? Kata Imam Katsir, tidakkah halla? Tidakkah datang kepada kami malaikat yang menjelaskan bahwasanya kamu ini benar-benar utusan. Turunkan kepada kami malaikat. Tidakkah turun kepada kami malaikat jika kamu benar menjadi utusan Allah SWT? Coba datangkan malaikat. Maka ini tentunya sebuah bentuk kesombongan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan secara langsung kepada Allah secara tidak langsung. Ketika dibacakan kepada mereka, diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka justru mengatakan, kalau engkau benar, datangkan kepada kami malaikat. Allah SWT mengatakan, menjawab, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzal munzirin. Dan tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dengan sesuatu yang hak, dengan sesuatu yang benar, juga maksudnya dengan sesuatu yang di dalamnya ada ancaman, di mana Allah SWT mengutus para malaikat di zaman dahulu untuk menghancurkan para nabi dan menghancurkan kaum yang durhaka tersebut. Maka Allah katakan, ma nunazzilul malaika, tidaklah kami turunkan malaikat itu kecuali dengan benar, yaitu dengan alasan yang benar, dengan tujuan yang benar, yaitu sebagian dari tujuan tersebut adalah memberikan azab kepada orang yang ingkar kepada para nabi dan rasul. Allah SWT tidak serta-merta menurunkan apa yang diminta oleh orang kafir Quraisy, turunkan ini, turunkan ini. Maka Allah akan turunkan? Enggak seperti itu. Tapi justru Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak akan menurunkan malaikat kecuali ada alasannya. Allah SWT katakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim qubula ma kanu li'minu. Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan dalam surah Al-An'am, kalau seandainya kami turunkan malaikat dan kami bangkitkan orang yang sudah mati, maka mereka tidak akan beriman. Maka itu hanya bentuk kesombongan atau mencari alasan. Sebab kalau seandainya seorang itu beriman, dia ketika sudah mendengarkan Al-Quran
diutusnya Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran, mereka mesti beriman. Karena Al-Quran mukjizat yang paling besar daripada diutusnya malaikat. Mukjizat yang paling besar di mana diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalamullah yang paling agung. Yang orang kafir Quraisy sendiri, mereka tahu bahwasanya Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Ahli syair di kalangan mereka mengatakan bahwasanya kami adalah ahli syair, tapi kami belum pernah mendengarkan perkataan syair yang sebagus ini. Mereka sebenarnya mengetahui itu, tapi karena kesombongan mereka tidak beriman. Sampai mereka mengatakan, turunkan malaikat. Kata Allah SWT, wa ma kanu idza mundzari. Kalau seandainya kami tidaklah menurunkan malaikat kecuali dengan hak, dengan alasan yang benar, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk menghancurkan suatu kaum. Wa ma kanu idza mundzari, maka mereka tidak akan diberi tangguh. Artinya apa? Kalau diturunkan malaikat, maka mereka tidak akan diberi tangguh, maksudnya akan dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah SWT justru menahan untuk tidak menurunkan malaikat. Karena kalau diturunkan malaikat berarti mereka akan dihancurkan. Wa ma kanu idza mundzari, mereka tidak akan diberi tangguh dari azab. Kemudian Allah SWT dalam ayat yang ke-9 mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, kata para ulama ahli tafsir. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Maka ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran, dan Allah sendiri yang menjamin penjagaan Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, Injil. Allah SWT tidak menjamin penjagaan kitab-kitab tersebut. Makanya dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya kitab-kitab tersebut diselewengkan oleh umat-umatnya. Allah kata yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau Yahudi secara lebih khusus, merubah-rubah kalimat-kalimat yang ada dalam kitab mereka terdahulu. Tapi Al-Quran tidak. Allah sendiri mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran, kata para ulama, yang pertama dari sisi lafadznya. Allah SWT menjaga Al-Quran dari sisi lafadz. Tidak ada yang bisa merubah-rubah Al-Quran dari sisi lafadz, walaupun hanya satu huruf. Karena Allah akan menjaga. Karena akan ada orang yang mengetahui hal tersebut. Ketika ada orang yang menambah lafaz dalam Al-Quran, maka akan ada orang yang mengetahuinya. Karena banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Qurtubi, bahwasanya di zaman Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, di zaman dinasti Abbasiyah, ada seorang Yahudi yang dia berbicaranya bagus, hadir di majelisnya Al-Ma'mun, yang beliau berharap Yahudi ini masuk Islam karena dia pandai berbicara, bagus pembawaannya dan sebagainya. Maka ketika itu Al-Ma'mun mengatakan, ya, diajak dia masuk Islam. Dia kata, saya tidak akan keluar dari agama saya. Tapi pada tahun berikutnya dia datang lagi ke majelis Al-Ma'mun, ternyata dia sudah masuk Islam. Beritanya oleh Al-Ma'mun, kenapa Anda bisa masuk Islam? Kata Yahudi tadi mengatakan apa? Dia ini pintar. Dia orang Yahudi ini ya pintar. Bisa dia pendetanya.
yang mengerti Alkitab. Orang Yahudi mengatakan, aku menuliskan, mengarang ya Taurat itu, aku tulis kembali Taurat itu, aku tambah-tambahkan, aku kurang-kurangkan sesuai kehendakku, terus kemudian aku jual itu. Maka laku itu kitab itu. Banyak yang beli. Maka aku mengatakan dalam diriku bahwasanya ini berarti nggak benar ini kitab. Kenapa? Karena kitab ini ditambah-tambah, dikurang-kurang, laku, laris manis saja. Aku bikin juga itu buat kitab Injil. Aku tambah-tambah juga. Aku kurang-kurangi, tambah-tambah sesuai dengan kehendakku. Aku tulis juga. Tentunya dengan segala kerapiannya bagus. Ternyata apa? Laku juga. Kemudian ketika aku menuliskan Al-Quran, aku tambahkan 1 atau 2 huruf saja. Kemudian aku bawa Al-Quran ini kepada penjaga perpustakaan. Maka aku langsung dipukul. Karena aku menambahkan 1 atau 2 huruf. Maka aku mengetahui bahwasanya kitab ini adalah kitab yang benar. Maka aku masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditambahkan 1-2 huruf. Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Sejak turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Akan dijaga oleh Allah SWT dari sisi lafaznya. Al-Quran itu. Karena lafaz Al-Quran dijaga oleh Allah SWT, tidak mungkin orang menambah-nambah lafaz, huruf, apalagi kata dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang memiliki niat yang buruk terhadap Islam, baik orang kafir, ataupun muslim, ataupun orang munafik, maka mereka melakukan penambahan atau pengurangan dari sisi makna. Tapi perlu kita ingat, makna yang benar dari Al-Quran tetap ada, dijaga oleh Allah SWT. Karena apa? Tetap dijaga oleh Allah SWT. Melalui Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Jadi makna yang benar dari Al-Quran ini tetap terjaga. Jadi sebenarnya Allah SWT menjaga Al-Quran dari sisi lafaz dan makna. Karena ada yang menjaga makna Al-Quran dengan makna yang benar, yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman yang benar atau memahami Al-Quran dengan apa yang dipahami oleh oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama-ulama yang mengikuti mereka. Sehingga ada tafsir. Kita bisa lihat di sini ada tafsir Ibnu Jarir, ada tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya, yang menjelaskan makna yang benar. Tetapi maksudnya di sini apa? Kalau seseorang membuat atau menambahkan dalam Al-Quran secara lafaz, itu banyak orang yang tahu. Banyak orang yang segera bisa mengetahui, oh ini ayat ini ada tambahan ini, oh ini ada yang berubah ini ada yang kurang ini. Banyak orang yang bisa mengetahui itu. Tapi dari sisi makna tidak. Hanya sedikit orang yang tahu. Karena dari sinilah ada celah bagi orang-orang yang ingin merusak Islam untuk menghancurkan Islam. Dari sisi makna, di mana mereka merubah-rubah atau menyelewengkan makna Al-Quran. Lafaznya, ini lafaznya. Tapi maknanya mereka selewengkan. Apalah namanya dengan istilah mereka, takwil,
dan sebagainya. Yang mana kata para ulama, hakikat dari takwil yang dimaksud adalah takwil menurut ulama mutaakhirin, yang ulama belakangan, yang menurut ahli kalam itu sama dengan apa? Tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bahasa Al-Quran terhadap apa yang dilakukan oleh orang Yahudi namanya tahrif. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka orang Yahudi yuharrif, menyelewengkan kalimat-kalimat dari posisinya yang seharusnya. Menyelewengkan maknanya. Maka bahasa penyelewengan terhadap makna yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kitab-kitab mereka, Taurat, Zabur, dan Injil, itu namanya tahrif dalam istilah Al-Quran. Adapun orang-orang filsafat dan sebagainya yang mengikuti mereka tidak menamakan tahrif. Karena kalau dinamakan tahrif, mereka pasti nggak ada yang mau menerima. Tapi mereka mengatakan takwil, yang artinya sama. Hakikatnya maksudnya, hakikatnya sama. Walaupun sebenarnya kata takwil itu sendiri, itu maknanya di awal makna atau dia memiliki beberapa makna. Dan ada makna yang benar. Dan memang sebenarnya apa? Makna takwil itu sebenarnya adalah makna yang positif sebenarnya. Tapi ketika orang-orang filsafat menggunakan makna itu, seolah kalau kita mendengar sekarang takwil, itu konotasinya negatif. Padahal sebenarnya kata takwil itu maknanya benar. Maknanya positif. Contoh sederhana lah sekarang ini, kalau kita mendengar kata bunga, itu konotasi kita apa? Apa kira-kira? Bunga itu kan bagus kan? Tanaman. Tapi kalau kita sudah berinteraksi dengan orang bisnis, ada bunganya, bunga itu menjadi apa? Konotasinya negatif, riba. Begitulah kira-kira. Takwil itu maknanya bagus. Apa arti takwil? Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan mengatakan, ya Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih terhadap agamanya dan ajarkan takwil. Apa arti takwil? Kata para ulama maknanya adalah tafsir. Tafsir artinya. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau disebut dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau adalah yang dijuluki oleh para ulama Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Karena beliau yang pertama menulis, membukukan kitab beliau. Apa judul tafsirnya? Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Jami'ul Bayan fi ta'wil ayil Quran. Apa artinya? Ini adalah Jami'ul Bayan, yang menghimpun seluruh penjelasan-penjelasan fi ta'wili ayil Quran, dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Apa maksud takwil dalam kitab itu? Tafsir. Maka kata takwil itu adalah maknanya positif di zaman dahulu, di tengah ulama-ulama terdahulu, ya di kalangan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Makna takwil adalah makna yang bagus. Ya, kalau mendengar kata takwil positif. Ibunda kita Aisyah mengatakan apa? Ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Aisyah mengatakan kana Rasulullah SAW yukthiru min dzikri subhanakallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka beliau banyak baca itu ketika fi ruku'ihi wa sujudihi. Banyak beliau membaca bacaan itu ketika ruku' dan sujud. Yata'awwalu bihil Qur'an. Kata Aisyah, yata'awwalu bihil Qur'an. Apa arti yata'awwalu bihil Qur'an? Apakah maksudnya yata'awwal di situ sebagaimana pemahaman orang ahli filsafat? Bukan.
Yata'awwal di sini artinya ya'mal bihi, beramal dengan Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam akhir surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika. Maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan beristighfar. Maka Rasulullah baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaan ketika ruku dan sujud. Apa kata Aisyah? Yata'awwalu bihil Qur'an. Yaitu apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Itu maknanya. Maka orang-orang yang datang belakangan, yang mereka adalah orang-orang filsafat, mereka mencari kata yang mereka ingin gunakan sebagai senjata atau sebagai tameng, cover, agar apa yang mereka lakukan itu dianggap baik. Sehingga orang-orang yang tidak berilmu terkecoh. Oh, ayat ini takwil, perlu ditakwil. Takwilnya begini. Di mana takwil itu dia memalingkan makna. Jadi takwil menurut ulama mutaakhirin, kalau kita baca pengertian mereka, sarful makna an zahirihi, memalingkan makna dari zahirnya. Liqarinatin katanya, karena adanya indikasi menurut mereka. Maka ini adalah hakikatnya adalah tahrif. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan takwilnya orang-orang ahlu takwil, orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya, itu sama dengan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mentakwil firman Allah SWT, ketika Allah SWT menyuruh orang Yahudi untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, kemudian mengatakan waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Katakanlah ketika Anda masuk ke dalam Baitul Maqdis, hittatun. Hittah itu artinya adalah ya Allah ampuni dosa kami. Hittah artinya hapuskan. Naghfir lakum khotoyakum, kami hapuskan dosa kalian. Katakan hittah. Maka orang Yahudi menambahkan nun. Mereka tidak mengatakan hittah, tapi mereka mengatakan hintah. Setelah ditambah nun. Yang mana arti dari hintah itu apa? Artinya biji kan beda artinya. Maka mereka mempermainkan Allah SWT. Berolok-olok dengan Allah. Allah suruh istighfar, malah dia disuruh apa? Disuruh hittah, dia dikatakan hintah. Artinya jauh, berbeda jauh. Sangat jauh. Tapi itulah orang Yahudi suka berolok-olok kepada Allah SWT. Kata Imam Ibnul Qayyim sama nunnya Yahudi dengan lamnya ahlu takwil. Lam ahlu takwil apa? Ketika menafsirkan firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa arti mereka, menurut mereka artinya istaula, maka tambahkan lam. Istawa ditambahkan istaula, enggak ada lamnya di dalam Al-Quran. Istawa, alif sin ta waw, kemudian alif lazim, kemudian mereka tambahkan alif sin ta lam, waw kemudian lam, ditambahkan lam di akhir, istaula. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, lamnya Jahmiyah sama dengan nunnya Yahudi. Yaitu apa? Ini adalah tahrif. Mereka merusak makna Al-Quran. Tapi mereka tidak merusak dari sisi lafaz, nggak berani, nggak bisa. Karena dijaga oleh Allah SWT. Semua orang tahu. Mereka akan terbuka kedok mereka. Ketahuan bohongnya. Ketika menambahkan lafaz dalam Al-Quran. Tapi makna, nah di sini banyak yang terkecoh dari umat ini yang tidak memahami Al-Quran dengan sebagaimana mestinya. Ketika ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan menurut
pemahaman sendiri-sendiri, ditakwil menurut mereka. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan bahwasanya Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya, yaitu dari sisi lafaz. Walaupun tentunya dari sisi makna Allah juga tetap menjaga Al-Quran, karena ada orang yang tetap menjaga makna tersebut. Ada orang-orang yang mereka tetap menyampaikan yang benar dari makna Al-Quran. Karena kalau seandainya tidak ada makna yang benar, nggak tahu kebenaran. Maka Al-Quran ini nggak tahu kita mana makna yang benar. Maka ini kita perlu dan wajib bersyukur pada Allah SWT, karena Nabi SAW menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, kemudian para sahabat, para ulama-ulama terdahulu menjelaskan, menyampaikan kepada kita, sehingga kita tahu apa makna dari Al-Quran ini. Kalau enggak, kita nggak tahu. Kalau nggak ada para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang makna Al-Quran ini dengan makna yang benar, berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan perkataan para sahabat, para ulama yang mengikuti mereka, mungkin kita juga nggak paham. Mungkin kita juga akan ikut mentakwil apa arti yadullah fawqa aydihim, yad dikatakan nikmah, istawa jadi istaulah dan seterusnya. Kalau tidak ada para ulama yang menjelaskan, yang mereka mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in yang terdahulu, mungkin juga kita tersesat. Tapi alhamdulillah Allah SWT menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran ini. Baik lafaznya maupun maknanya. Tetap ada yang akan menjaga makna Al-Quran ini dengan makna yang benar. Walaupun celah untuk merusak makna atau menyimpangkan, menyelewengkan makna itu tentunya jauh lebih besar, lebih terbuka. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat yang mungkin bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.